Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fawaz Kafir Rijal. Bapak atau Ibu bisa memanggil saya dengan nama Fawaz. Umur saya 19 tahun. Saya lahir dan tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan saya merupakan lulusan SMA Negeri 1 Jogonalan, Klaten. Saya lulus sekolah di tahun 2023 dengan masa sekolah 3 tahun. Saat ini saya melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan program studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kompetensi dan pemahaman saya di bidang proses manufaktur pada teknik permesinan. Pada dasarnya, teknik permesinan merupakan cabang ilmu teknik yang membuat dan mengolah komponen menggunakan mesin seperti mesin bubut, frasis, gerinda, dan CNC untuk menghasilkan produk yang presisi dan sesuai spesifikasi. Teknik ini meliputi proses permesinan konvensional, perancangan mesin, kontrol kualitas, serta pemilihan material yang tepat. Ada juga beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemilihan proses manufaktur yang tepat, seperti permesinan CNC, bubut, frasis, atau pembentukan, haruslah didasarkan pada pemahaman mendalam tentang jenis material yang digunakan. Yang kedua, kontrol kualitas yang ketat dan menyeluruh merupakan keharusan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, melibatkan penggunaan alat ukur yang presisi dan penerapan standar kualitas. Selain fokus pada kualitas, faktor-faktor lain seperti efisiensi produksi, keselamatan kerja, dan dampak terhadap lingkungan juga perlu dipertimbangkan secara serius untuk mencapai keberhasilan industri manufaktur modern. Proses kerja utama teknik permesinan meliputi yang pertama, persiapan bahan baku seperti memilih material sesuai kebutuhan. Yang kedua, desain dan gambar teknik, contohnya membuat gambar dengan spesifikasi, dimensi, dan toleransi. Dan yang ketiga, pemrograman mesin, contohnya menyusun program untuk mesin CNC sesuai desain. Dan yang keempat, proses permesinan, contohnya menggunakan mesin untuk memotong, membentuk, atau menghaluskan material. Yang kelima, pengendalian kualitas, dengan mengukur produk untuk memastikan sesuai spesifikasi. Yang keenam, penyelesaian dan finishing, contohnya melakukan penghalusan, pengecatan, atau perlakuan permukaan. Dan yang ketujuh, pemeriksaan akhir, seperti memeriksa produk akhir untuk memastikan kualitas dan fungsi. Semua proses tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk yang presisi dan sesuai dengan kebutuhan. Ada juga beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan proses manufaktur yang tepat, seperti permesinan CNC, bubut, frasis, atau pembentukan. Haruslah didasarkan pada pemahaman mendalam tentang jenis material yang digunakan dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua adalah kontrol kualitas yang ketat dan menyeluruh merupakan keharusan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Selain faktor pada kualitas, faktor-faktor lain seperti efisiensi produksi, keselamatan kerja, dan dampak terhadap lingkungan juga perlu dipertimbangkan secara serius untuk mencapai keberlanjutan dalam industri manufaktur modern. Contoh teknologi terkini dalam teknik permesinan yang sering digunakan dalam dunia industri. Yang pertama adalah permesinan CNC, seperti menggunakan kontrol komputer untuk meningkatkan presisi dan efisiensi dalam produksi komponen kompleks. Yang kedua adalah 3D printing, seperti membuat objek secara lapis demi lapis dan memungkinkan desain rumit tanpa pemotongan tradisional. Dan yang ketiga adalah permesinan laser dan EDM. Contohnya memotong material keras dengan presisi tinggi menggunakan laser dan pemotongan listrik. Dan masih banyak lagi. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, industri permesinan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisiensi, serta memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Contoh pengaplikasian teknik permesinan di dunia industri. Yang pertama adalah industri otomotif. Digunakan dalam produksi komponen mesin mobil seperti blok mesin, poros engkol, dan
roda gigi menggunakan mesin CNC. Yang kedua adalah industri penerbangan, digunakan dalam pembuatan komponen pesawat seperti sayap dan turbin dengan teknik permesinan presisi tinggi. Yang ketiga adalah industri elektronik, digunakan dalam pembuatan komponen elektronik presisi seperti PCB dan konektor menggunakan mesin permesinan. Yang keempat adalah industri medis, digunakan dalam produksi alat medis presisi seperti implan dan alat bedah. Contoh tantangan dan solusi dalam proses manufaktur teknik permesinan. Tantangan pertama adalah mempertahankan akurasi tinggi, dan cara mengatasinya dengan menggunakan mesin CNC dan pemrograman otomatis. Tantangan kedua adalah proses produksi yang memakan waktu. Cara mengatasinya dengan cara implementasi permesinan berkecepatan tinggi dan otomatis. Tantangan ketiga adalah limbah material dan konsumsi energi yang tinggi. Cara mengatasinya dengan cara teknologi permesinan hijau dan mengoptimalkan energi. Dan masih banyak lagi tantangan yang dapat diatasi dengan cara permesinan modern. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja di perusahaan Bapak atau Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam dan bahagia.